Bab 1643. Aku bunuh kamu dengan satu serangan. Warrior yang berhenti karena pohon jiwa muncul di depannya lagi. Tidak perlu dikatakan lagi, pohon jiwa ini jatuh hati dengan energi ungu kosmik. Melihat pohon jiwa di depannya, warrior yang agak sedikit dilema. Dia memang sangat ingin membawa pohon jiwa ini pergi. Dengan adanya pohon jiwa ini, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu jiwanya. Namun, dia tahu betul bahwa keluargaku tidak akan pernah membiarkan dia melakukan ini. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di depannya. Shiro berkedip pada pohon jiwa di depannya, kemudian dia terbang ke depan pohon jiwa, melambaikan cakarnya beberapa kali, kemudian dia kembali ke pundak warrior yang. Pada saat ini, orang tua berjubah, Jordiku dan Linaku muncul tidak jauh dari warrior yang. Warrior yang melihat ke mereka bertiga, lalu mengangkat bahunya. Para senior, apa maksud pohon jiwa ini? Orang tua berjubah itu merenung sejenak, lalu berkata, mungkin dia jatuh hati pada energi hitam khususmu. Warrior yang tampak tidak berdaya, lalu apa yang harus aku lakukan? Orang tua berjubah dan Jordiku juga agak dilema. Pohon jiwa memiliki kesadaran spiritual, dan juga istimewa, oleh karena itu keluargaku tidak ingin memaksakannya. Namun, keluargaku lebih tidak mungkin untuk membiarkannya pergi dengan warrior yang. Pada saat ini, pohon jiwa tiba-tiba menghilang di tempat. Ekspresi orang tua berjubah sedikit berubah. Ketika dia hendak bertindak, segera dia tertegun karena pohon jiwa kembali ke tempatnya di bawah panggung batu. Orang tua berjubah dan Jordiku saling bertatapan. Sangat jelas ada kilatan cahaya kebingungan di mata mereka. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa pohon jiwa tiba-tiba berubah pikiran. Namun, ini adalah hal yang baik untuk keluargaku. Orang tua berjubah melirik warrior yang, lalu melihat ke Linaku yang berada di samping, dan berkata, Lina, antar warrior yang pergi. Sekarang, dia hanya ingin warrior yang segera pergi, jangan sampai pohon jiwa berubah pikiran lagi. Linaku melirik warrior yang, ayo pergi. Warrior yang juga tidak berlama-lama, dia langsung mengangguk, lalu berbalik, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Linaku mengikutinya. Energi hitam anak ini agak spesial. Jordiku berkata dengan sungguh-sungguh, aku belum pernah melihat energi hitam seperti itu. Orang tua berjubah itu sedikit menggelengkan kepalanya, aku juga belum pernah melihatnya. Jordiku terdiam sesaat, lalu berkata, sayangnya, dia adalah tuan muda dari keluarga yang. Jika tidak, bisa membuatnya tinggal di keluargaku. Orang tua berjubah menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini bukan orang yang mudah dihadapi. Jika dia masuk ke keluargaku, mungkin keluargaku akan dibuat kacau balau olehnya. Memikirkan temperamen warrior yang sebelumnya, Jordiku menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Segera, keduanya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Dan di bawah, di atas panggung bundar, pohon jiwa tiba-tiba sedikit bergetar, tetapi segera menjadi tenang. Setelah Linaku mengantar warrior yang keluar, dia berhenti, lalu berkata dengan menatap warrior yang, aku mengantarmu sampai di sini saja. Warrior yang berbalik untuk melihat Linaku dan berkata sambil tersenyum, Lina, lain kali aku akan datang menemuimu. Linaku berkata dengan suara rendah, sebaiknya jangan. Warrior yang tersenyum, berbalik dan hendak pergi. Dia seolah teringat sesuatu, dan dia berkata lagi, oh iya bagaimana cara masuk ke daftar galaksi Bima Sakti itu? Kamu mau masuk daftar galaksi Bima Sakti? Ujar Linaku.
Warrior yang tersenyum dan berkata, tidak juga, hanya ingin bertanya saja. Tentu saja, jika bisa, aku juga ingin masuk untuk melihat-lihat. Linaku terdiam sejenak, lalu berkata, daftar galaksi Bima Sakti dievaluasi oleh keluarga Qin. Jika mereka merasa kamu bisa masuk ke daftar, maka kamu bisa masuk ke daftar. Tentu saja, kamu juga bisa pergi ke panggung kompetisi ruang dan waktu keluarga Qin untuk menantang para jenius di daftar galaksi Bima Sakti. Siapapun yang kamu kalahkan, kamu dapat menggantikan posisinya. Tentu saja, tidak dapat langsung menantang seseorang yang berada pada peringkat yang jauh lebih tinggi darimu, hanya bisa menantang master yang 2 tingkat lebih tinggi darimu. Warrior yang mengangguk dan berkata, panggung kompetisi ruang dan waktu itu apa? Linaku berkata, sebuah panggung kompetisi yang spesial, kamu bisa pergi ke keluarga Qin untuk membuat karcis formasi pengirim. Dengan demikian, kamu bisa muncul di panggung kompetisi itu kapan saja dan di mana saja. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, pada dasarnya, banyak jenius di alam semesta kelas tengah galaksi Bima Sakti telah membuat karcis formasi pengirim ini, karena di sana, kamu dapat bertemu dengan semua jenis lawan yang kuat, kamu dapat melatih dirimu dengan baik. Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk. Para jenius seperti itu, mereka pasti tidak akan duduk di rumah setiap hari untuk berkultivasi dengan tekun. Jenius yang berkultivasi dengan tekun, tidak ada pengalaman bertarung yang sebenarnya. Bahkan jika tingkatannya tinggi, juga mudah dibunuh oleh orang. Inilah alasan mengapa banyak orang sering dibunuh oleh orang lain yang berada pada level lebih rendah. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang mampu menantang orang yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Pertarungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Saat ini, Linaku tiba-tiba berkata, pertarungan calon kepala keluarga-keluarga yang kalian akan segera dimulai. Apakah kamu juga mau ikut bertarung untuk mendapatkan posisi calon kepala keluarga? Warrior yang mengangkat bahunya, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Berbicara sampai di sini, dia melirik Linaku, dan kemudian berkata, bagaimana kalau kamu membantuku? Aku sedang membutuhkan bantuan. Linaku melirik Warrior yang dengan acuh tak acuh, kamu sudah terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa selain para tuan muda dari keluarga yang kalian, kamu harus lebih berhati-hati dengan orang yang membantu mereka. Karena aku dengar orang-orang dari keluarga Ying tampaknya terlibat. Keluarga Ying. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, keluarga yang akan membiarkan keluarga Ying ikut campur. Linaku berkata, bagi para tetua dari keluarga yang kalian tidak akan peduli tentang ini, selama kalian memiliki kemampuan, kalian juga boleh menarik semua orang yang ingin kalian ajak kerja sama. Karena para calon kepala keluarga, bukan orang yang dapat mengancam keluarga yang, dan orang terakhir yang dapat bertahan dalam pertarungan calon kepala keluarga, masih harus melewati banyak ujian, sehingga mereka sama sekali tidak khawatir tentang kekuatan luar yang membantu calon kepala keluarga dan kepala keluarga yang akan datang. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, apakah keluarga Ying sangat hebat? Linaku mengangguk, sangat hebat. Orang yang berada di peringkat kedua dalam daftar galaksi Bima Sakti adalah orang dari keluarga Ying. Tidak hanya itu, keluarga Ying masih ada 2 orang yang masuk 10 besar dalam daftar galaksi Bima Sakti. Siapa yang pertama? Dari keluarga mana? Warrior yang bertanya dengan penasaran. Linaku menggelengkan kepalanya, yang pertama tidak tahu, hanya peringkat kedua dan ketiga yang tahu orang itu.
karena hanya mereka yang memenuhi syarat untuk melihat orang yang berada di peringkat pertama. Setelah mengatakan itu, ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Dengar-dengar, orang peringkat pertama itu mungkin telah mencapai alam alami." Mendengar ini, kelopak mata warrior yang melompat, alam alami. Orang yang mencapai alam alami di usia sebelum 40 tahun. Jika orang yang berada di peringkat pertama benar-benar telah mencapai alam alami, maka ini sedikit terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan manusia. Sudahlah. Saat ini, Linaku berkata, "Aku pulang dulu." Setelah bicara, dia berbalik dan bergerak, lalu langsung menghilang ke kejauhan. Warrior yang menatap bagian belakang Linaku itu beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Namun, begitu dia baru pergi, tiba-tiba, sebuah bentuk telapak tangan muncul dari ruang di depannya, dan kemudian menghantamnya. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, namun dia tidak berhenti, melainkan langsung menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Telapak tangan itu langsung dihancurkan oleh serangan pedangnya, dan pada saat ini, seorang pria tua berjubah hitam muncul di depannya. Orang tua berjubah hitam ini adalah Hen Zimo yang sebelumnya. Ekspresi warrior yang tampak tenang, dia tidak terkejut. Pada saat ini, Hen Zimo mencibir dan berkata, "Bajingan kecil, bukankah sebelumnya kamu sangat bangga ketika di keluargaku? Bukankah kamu sangat bangga? Ayo, berbanggalah di depanku." Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia juga tidak berbicara omong kosong, dia segera menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Dasar semut. Nada bicara Hen Zimo sedikit mencemooh, dan saat berikutnya, dirinya berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat. Boom! Di tempat itu, seiring dengan suara keras, warrior yang dan Hen Zimo terpental mundur pada saat yang sama. Namun, Hen Zimo berhenti setelah mundur sejauh 100 kaki, dan warrior yang terpental mundur lebih dari 300 kaki. "Bajingan kecil, kamu memiliki sedikit kemampuan ya." Hen Zimo maju perlahan menuju warrior yang, tapi bagiku, itu tetap semut. Setelah selesai bicara, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyapu ke arah warrior yang. Di kejauhan, jiwa pedang keluar dari tubuh warrior yang dengan menggila. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya, kemudian dirinya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Boom! Keduanya bertabrakan di udara, dan ruang di tempat itu tiba-tiba bergetar hebat. Ketika warrior yang terpelanting mundur hampir 100 kaki, tiba-tiba, dia berhenti, kemudian jiwanya keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ketika konsepsi niat ini muncul, seluruh langit berbintang langsung berubah menjadi merah darah. Niat membunuh alam sempurna. Aku bunuh kamu dengan satu serangan. Setelah warrior yang mengatakan itu, jiwanya berubah menjadi sinar darah dan menghilang di tempat. Pedang reinkarnasi jiwa. Ini adalah pedang reinkarnasi tercepat yang pernah ia gunakan, karena ia juga mengaktifkan instant boots. Kecepatannya langsung tidak tahu meningkat beberapa kali lipat, dan kecepatannya saat ini sudah hampir mendekati batasannya. Saat warrior yang menghilang, ekspresi Hen Zimo langsung berubah drastis. Saat berikutnya, aura alam alami setengah langkah dengan menggila meledak keluar dari tubuhnya. Namun, begitu aura itu muncul, setitik cahaya darah telah tiba, lalu aura itu seperti bola yang ditusuk jarum, langsung meledak. Setelah itu, sebuah tekanan mengerikan menekan tubuh Hen Zimo lagi. Jiwa pedang.
Niat membunuh dan jiwa pedang muncul bersamaan. Set. Cahaya darah langsung keluar dari belakang kepala Henzimo, dan tubuh Henzimo tiba-tiba kaku. Pedang ditarik. Warrior yang menoleh dan melihat ke Henzimo. Henzimo menatap warrior yang dengan mata tidak berkedip. Oke. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku sedang tidak ingin mendengarmu bicara." Setelah mengatakan itu, pedang panjangnya digerakkan, dan sebuah cahaya darah menembus alis Henzimo. Kemudian Henzimo langsung tidak bernapas lagi. Warrior yang melirik Henzimo sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berkata dalam hati, "Sayang sekali, orang yang terbunuh oleh pedang reinkarnasi tidak dapat menjadi pupet. Jika tidak, dia bisa menambahkan satu pupet alam alami setengah langkah." Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan mengencangkan tangan kanannya yang memegang pedang. Pada saat ini, ruang di depannya retak, kemudian bayangan gelap muncul. Melihat bayangan gelap ini, mata warrior yang tiba-tiba melebar. "Ini kamu." Bersambung.